pesan apa dan Bapak ini juga pernah menjabat di Majelis Kehormatan. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada notaris atau calon-calon notaris? Selamat mengerti G1 Surabaya 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Halo selamat siang Clickers, ketemu lagi kita nih sama tim dari Fakultas Hukum Universitas Sinar Utama. Karena setiap Selasa dari jam 12 sampai dengan jam 1, Klik FM dengan Fakultas Hukum Universitas Sinar Utama mempersembahkan satu acara namanya Kitab di Alas Putih. Ini adalah talk show hukum dan kami menghadirkan dosen-dosen dari Universitas Sinar Utama untuk bisa ditanya-tanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan topik-topik yang sedang hangat ini untuk dibahas. Kalau untuk hari ini kita akan membahas dengan ahlinya. Beliau ini adalah beliau ini selain dosen juga kaprodi dari Magister Penotariatan. Tapi untuk notaris pada umumnya dan calon-calon notaris, beliau ini adalah seorang pengarang yang bukunya pasti ada di 98% jurnal dan tesis pasti ada sitasi buku dari beliau. Langsung saja kita panggil Bapak Dr. Habib Aji, Sarjana Hukum MGUM ya, bukan yang lain. Oke, dan selamat pagi Pak Habib. Terima kasih sudah menyempatkan di sela kesibukan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang urgensi transaksi bisnis dituangkan ke dalam akta notaris. Oke, Pak Habib singkat saja. Seberapa urgensi transaksi bisnis itu dituangkan ke dalam akta notaris? Itu pembuka dulu ya, Kak. Sebenarnya kalau ingin dituangkan ke dalam bentuk akta notaris, prinsipnya selama itu diperintahkan oleh undang-undang, satu itu, dan yang kedua dikehendaki oleh para pihak dalam bentuk akta notaris yang bisa dituangkan. Ini merupakan kehendak bebas kecuali yang diperintahkan oleh undang-undang ya. Iya, diperintahkan oleh undang-undang itu mau tidak mau memang kita harus pakai akta notaris. Contohnya seperti apa? Sebagai contoh misalnya, ini contoh orang berbisnis misalnya membuat PT yang sebanyak pojamian. Di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2000 disebutkan setiap pendiri atas atas wajib dengan akta notaris. Nah, katanya wajib ini harus diikut. Oh iya, harus dengan akta notaris, tidak bisa perjanjian bawa tangan gitu ya. Itu wajib. Cara itu IJP. Oke. Tapi pertanyaan pentingnya adalah apa sih bedanya perjanjian bisnis yang bawa tangan dengan yang menggunakan akta notaris? Sebenarnya ini kekuatannya ada pada pembuktiannya. Kalau akta di bawah tangan tanpa kehadiran notaris kan hanya mengukui kekuatan pembuktian selalu pada pihak yang memang mengakui itu pernah dia buat. Sehingga penilaiannya akan diserahkan ke majelis hakim kalau dia bersangkutan. Tapi kalau dengan akta notaris disebutkan bahwa akta notaris itu kekuatan pembuktian yang sempurna, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. Artinya bahwa ketika ada transaksi bisnis yang menggunakan akta di bawah tangan, perjanjian di bawah tangan, maksudnya perjanjian di bawah tangan, maka ketika nanti sampai ke pengadilan, maka pembuktiannya membutuhkan alat bukti lain begitu ya. Tambahkan. Tapi kalau akta notaris, maka tidak perlu. Tidak perlu karena akta notaris yang dianggap as is. As is itu apa adanya, apa yang tertulis ya seperti itu. Tapi kalau Anda tidak setuju, ya Anda buktikan dong sisi mana tidak bisa. Jadi anggap sempurna dan kalau tanpa list. Akan dianggap sempurna sampai yang dibuktikan sini ya. Oke. Dan kalau ada pertanyaan lagi, dari slide PT gitu, apakah ada perjanjian bisnis yang memang harus melalui akta? Ya sebenarnya banyak kan nih. Sebenarnya banyak kan. Sebenarnya kalau tidak diperintahkan jadi pilihan. Misalnya saya dengan akta notaris boleh. Di bawah tangan juga ya persilahkan. Kan seperti itu. Jadi lebih baik kalau bisa jadi diperintahkan atau tidak diperintahkan kalau dia ingin bisnisnya punya kekuatan pembuktian yang sempurna jika terjadi permasalahan hukum yang lebih baik dengan akta notaris. Iya. Kalau memang mau aman, memang harus pakai akta notaris. Betul. Tapi perjanjian di bawah tangan pun tidak apa-apa, asalkan, nah ini dia,
Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita hendak membuat perjanjian di bawah taman? Pertama kan harus diperhatikan kalau perjanjian di bawah tanah tuh ya sudah tentu identitas subjeknya. Subjek yang bertransaksi. Hal ini apakah ora atau badan hukum ataupun tiadaria. Jadi harus dipastikan bahwa yang akan membuat itu punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang besar. Misalnya, kalau pihak pertama ini direktur PT, perlu ditanyakan dulu apakah direktur PT kalau ketika melakukan transaksi ini sudah mendapat izin dari organ yang lainnya, kita dari komisaris, dari RBS, dari Bapak Kejaksaan. Itu perlu keabsahannya perlu dipertanyakan dulu. Baik pihak pertama ataupun yang kedua. Biasanya itu dipertanyakan dengan dokumen-dokumen yang memang diminta. Nah yang kedua adalah misalnya tentang objek yang transaksikan. Kalau menurut KUH Perdata misalnya yang tidak dilarang hal tertentu seperti ini itu dipastikan. Kalau saya prinsipnya sepanjang itu tidak dilarang dan undang-undang membolehkan ya semua objek transaksi bisnis kan boleh dilakukan. Karena kalau bisnis zaman sekarang bukan hanya yang terlihat, yang tangible pun bisa ditransaksikan. Tuh, seperti hak cipta. Sekarang itu Segera. tentang hak cipta menjadi isu lama begitu ya. Sedikit saja, walaupun ini kita tahu ini nanti sebenarnya bidang sendiri gitu, tapi kan ada perjanjiannya di sana nih gitu ya. Kalau tentang seperti hak cipta gitu antara penyanyi dengan, penciptanya ya, eee, cara menurutnya sekarang ini kan mereka merasa bahwa si penyanyi tidak berhak membawakan, si pencipta juga merasa powerful begitu. Dalam perjanjian bisnis, keseimbangan itu betulkah tidak menjadi hal yang penting? Sebenarnya kalau dalam berbisnis antara pencipta lagu dengan pembawanya sering sekarang ini jadi babnya. Ini sama lagi luar biasa misalnya. Karena kalau saya lihat kadang-kadang pencipta lagu tuh coba-coba ya buat lagu, datang penyanyi terkenal, bawain dong tuh lagu saya. Ternyata dikemas oleh penyanyiannya segala kemampuan ini terkenal, baru dia nuntut. Nah itu sering terjadi seperti itu. Betul. Memang harus ada perjanjian di antara mereka seperti apa. Misalnya kalau penciptaan itu tetap melekat pada penciptanya, man. Iya. Yang boleh diperbanyak itu adalah hak edarnya, hak ekonominya, hak ekonomi. Nah seperti itu. Jadi itu harus perjanjian. Misalnya saya menciptakan lagu, hak cipta sampai dunia kiamat itu tetap milik saya. Tapi hak edar, hak ekonominya boleh saya serahkan kepada orang lain. Nah jadi hak edar, hak ekonominya, hak memperbanyaknya itu yang kita perjanjikan. Misalnya apa dalam praktek ya, bisa diperjanjikan jual putus. Pokoknya bayar lagu saya per lagu itu 5 juta. Anda mau sukses mau tidak terserah. Atau yang kedua per penampilan misalnya. Dimanapun lagu saya dibawakan, bayar lagu saya. Jadi caranya banyak kan. Jadi bagian sebenarnya bukan hanya sekedar karya seni kemudian ditawarkan, tapi bisnis juga. Itu dengan akta notaris harus Harusnya tiap notaris. Iya. Sebenarnya pertanyaannya begini, bila mana menurut pabrik ya, bila mana semua transaksi bisnis itu lebih aman atau apa ya, ya walaupun undang-undang tidak mewajibkan, bila mana kita tuh merasa, ya sudah pakai akta notaris saja lebih aman, gitu. ya karena dalam akta notaris itu kan pertama kehendak para pihak akan diformulasikan oleh seorang notaris. Keinginannya seperti apa. Kemudian ada saksi juga dari kantor notaris. Dan yang ketiga secara substansi notaris harus bisa menjelaskan apakah betul kehendak para pihak ini. Sehingga dalam dunia notaris ada sebuah kewajiban secara prosedural adalah untuk membacakan akta yang dibuat ini. Apakah Anda berkehendak semacam ini? Kalau itu memang kehendaknya ya tanda tangan selesai. Tapi misalnya kehendaknya bukan itu ya terus direvisi sampai memang betul-betul kehendak yang bersangkutan. Jadi itikan baiknya sudah terlihat di situ. Sehingga di sini saya menyebutnya ya antara keseimbangan dan proporsionalitas yang dipertimbangkan tidak disiapkan. Dan itu tugas notaris sih. Tugas notaris kan. Iya. Jadi misalnya kalau ada dua orang gitu ya yang hendak membuat perjanjian bisnis dan salah satunya mungkin merasa ini perjanjiannya kok tidak menguntungkan buat aku, maka notaris hadir sebagai pendengar gitu. Padahal untuk fungsi notaris untuk memberikan
Kalau di Undang-Undang Jabatan Notaris di pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa notaris itu bisa memberikan nasihat. Kalau misalnya di antara para pihak hak dan kewajibannya tidak seimbang atau tidak proporsional, kan bisa memberikan saran bahwa yang dijanjikan ini menjadi tidak proporsional atau tidak seimbang. Kan bisa memberikan cara lain agar kedua belah pihak itu bisa mempertanyakan kembali apa sih yang dia ingin. Sebenarnya menjadi kewajiban untuk notaris juga bukan nasihat atau bukan pendapat, tapi ketika nasihat dan pendapat itu diberikan itu menjadi suatu hak yang ada pada dirinya kan. Itu hak Anda yang sudah berpendapat tapi dituangkan menjadi milik banyak pihak. Artinya begini, kalau seandainya notarisnya sudah mengingatkan, kemudian para pihak tidak mau, ya sudah saya begitu saja Bu, Ya. maka nggak ada masalah. Atau jadi masalah. Memang kalau kita secara normatif ya, di pasal 38 ayat 3 UUD Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan, isi akta adalah kehendak para pihak. Isi akta kehendak para pihak. Menjadi pertanyaannya apakah semua kehendak para pihak itu harus dikabulkan? Kalau saya punya prinsip, kehendak para pihak itu tidak harus dikabulkan oleh notaris. Misalnya, jika bertentangan dengan yang lain, misalnya kalau kita lihat di pasal 1337 di bawah perdata, bertentangan dengan kesusilaan, norma-norma seksual, tidak tolak. Atau ada salah satu pihak yang merasa dipaksa gitu. Jadi kalau mengatakannya sudah selesai tanda tangan aja. Kalau menurut saya itu tidak tepat. Itikat baik dan kesenaran dan keinsafan dari para pihak itu harus ada. Tidak bisa begitu saja kemudian letak-letak. Ini akan menimbulkan masalah kemudian ada. Nah ini harus diperhatikan ya. Jadi tidak selalu kehendak para pihak itu harus kita kabulkan jika bertentangan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya atau hukum yang lain. Karena memang begini Creators, dalam hukum perjanjian itu ada namanya freedom of contact gitu ya, bahwa siapapun boleh melakukan perjanjian dengan siapapun dalam bentuk apapun, isinya apapun begitu ya. Karena itulah di dalam kitab undang-undang hukum perdata buku 3 ini dikatakan sebagai sifatnya terbuka gitu, jadi siapapun boleh. Hanya dalam syarat perjanjian memang melarang untuk perjanjian-perjanjian yang melanggar undang-undang, melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan lain sebagainya gitu ya Pak. Ya. Termasuk juga notaris ada fungsinya mewakili negara untuk menuliskan itu begitu ya. Nah, kalau saya datang ke notaris nih, ya, hak saya apa sih Pak Habib? Ya pertama kalau datang kepada notaris kan paling tidak notaris bertanya. Apa sih yang diinginkan? Yang dia bercerita gitu. Notaris tadi mendengarkan. Selama bercerita, mendengarkan, istilah saya kemudian notaris melakukan scanning terhadap permasalahannya, kemudian di framing di dalam bentuk apa notaris. Nah, diberikanlah ketentuan atau pasal ataupun ayat, kemudian dibacakan, dan disitu akan terlihat apakah betul yang diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi itu harus dijelaskan di awal. Jangan datang kepada notaris membuat sesuatu sebenarnya itu bukan keinginan saya. Nggak boleh ya. Termasuk juga ketika dia di bawah tekanan, maka perjanjiannya tidak sah sebenarnya. Ya kan kalau di KUH Perdata ada doingan, hydrox gitu, penistaan, tekanan itu lebih dilarang. Orang harus datang kepada notaris dalam benar bebas mengutarakan apa yang diinginkan. Kan seperti itu. Keduanya. Kalau terjadi misalnya penyeludupan informasi nih, misalnya dia bilang saya bersedia, partner saya bersedia. Padahal di belakang itu misalnya dalam tekanan salah satunya. Itu bagaimana Bang Fahri? Sebenarnya dalam dunia notaris ada prinsip begini. Kejujuran itu harus dianggapannya pada setiap orang. Jadi setiap mereka yang datang hadapan notaris partnya, notaris menempatkan diri bahwa Anda jujur gitu. Sedangkan ketidakjujuran itu harus dibuktikan penekanan pada saat itu. Orang ternyata pada tidak jujur. Ya misalnya, sudahlah tanda tangan saja. Nanti urusan yang lainnya kita urus belakangan. Notaris harus tahu ini urusan belakangan nanti apa. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah ini harus tahu seperti itu. Dan boleh pengejar. Ya boleh saja kan kalau masalah. Berarti begini, para pihak tidak boleh bilang, ya sudah Bu Notaris atau Pak Notaris, yang penting kami dibuatkan. Sisanya Anda tidak perlu tahu pada urusan kami. Nggak boleh gitu juga. Ya berarti sesuatu itu setelah tanda tangannya ada sesuatu yang terjadi yang kita sendiri tidak tahu. Kan lebih baik kan menyarankan
bereskan dulu lah semuanya, jangan sampai terjadi sesuatu yang suatu saat akan melibatkan notaris. Bisa ya? Melibatkan notaris. Kalau notaris rawe sudah nih, yang dibuatkan itu ada masalah kali dipaksakan juga dibuat Anda kan notaris ikut tanggung jawab kan. Sudah tahu itu salah, ya dia lakukan juga. Berarti habis sesuatu yang tidak betul. Berarti ini dengan kata lain, kalau kita melibatkan notaris dalam perjanjian, kita tuh seperti meminimalisir resiko begitu, karena ada pihak ketiga yang mewakili negara begitu ya, Bapak ya? Ya kan notaris itu disebutkan kalau istilah saya tuh, notaris ini kan dihadirkan oleh negara sebagai representasi negara untuk masyarakat. Sehingga kenapa kepada notaris di dalam stempel jabatannya, di dalam aktanya dipergunakan lambang bendera berubah-ubah. Karena dia menempatkan diri melayani masyarakat disebutnya representasi dari negara. Nah, notaris bisa menempatkan semacam itu ketika melayani masyarakat. Jadi bukan bertindak untuk dirinya sendiri. Iya 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 iya. Berarti ini kemudian, lebih ke tahapan. Kalau saya hendak membuat transaksi bisnis melibatkan notaris, maka yang pertama harus kami siapkan apa saja? Ya misalnya yang harus utama itu adalah yang penting ya, kalau secara substansi, apa sih yang ingin Anda transaksikan itu? Iya. Kalau dokumen? Ya dokumen sudah pasti kalau itu misalnya identitas kependudukan, KTP, kartu keluarga, kalau suami istri surat nikah, kalau ini misalnya perseroan terbatas, ada apanya, ada pengesahan dari menumpung dana, nah seperti itu identitasnya. Kalau objeknya apa yang ditransaksikan? Bisa apa? Jual beli saham, seperti tadi disebutkan, apapun transaksi lainnya itu identitas terhadap objek yang akan ditransaksikan atau disampaikan. Kan tidak bisa orang datang kepada notaris mengakui sesuatu yang dia sendiri tidak punya bukti. Ya. Itu penting. Jadi dokumen artinya begini, setiap yang diceritakan oleh para penghadap kehadapan notaris harus didukung dengan fakta berupa alat bukti dokumen dan soal. Itu tidak bisa kita tanah milik saya. Ya semua orang itu bisa mengakui. Tapi didukung dengan alat bukti lain misalnya sertifikat. Bahwa saya mengakui tanah ini milik saya punya sertifikat. Nah itu harus koheren dua-duanya. Jadi dokumen-dokumen yang akan transaksikan tuh penting juga harus bisa APK. Ya tergantung transaksinya apa dulu yang dokumen harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Misalnya kalau seandainya kita bicara tentang apa, inbreng misalnya gitu ya. Kemudian yang dipakai adalah, aset harta bersama kemudian apa yang harus disiapkan begitu. Karena kalau kita bicara harta bersama, ini juga jadi masalah sendiri Pak Habib gitu. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, berkaitan dengan jual beli misalnya, jual beli aset, ternyata yang dijual itu adalah harta bersama antara suami istri. Nah kalau, dokumennya dengan harta bersama kemudian juga harus disiapkan. Ya misalnya begini, kita harus tahu perolehan harta kapan. Oh. Harta bersama itu kan menurut undang-undang perkawinan. Harta bersama itu harta diperoleh oleh suami istri selama sepanjang dia menikah. Dari undang-undang. Ini diperolehnya sejak mereka menikah. Jadi kalau harta bersama, tindakan hukumnya itu harus dilakukan bersama-sama. Saling memberikan tujuan. Jadi di sini notaris harus tahu kapan dia menikah, kapan harta itu diperoleh. Itu satu. Dalam praktek kan ada juga kemungkinan seperti ini. Harta itu diperoleh dalam pernikahan. Tapi uang untuk membeli harta itu bukan hasil bersama. Itu misalnya pencairan deposito ketika dia belum menikah. Atau misalnya di dalam perkawinan itu saya mendapat warisan dari orang tua saya. Nah, itu pun harus secara kasuistis harus bisa diperhatikan. Jadi tidak diperoleh dalam perkawinan kemudian di harta bersama belum tentu. Tapi kalau menurut saya, dapat dari mana dia memperoleh harta-harta itu? Apakah dari deposito yang dia peroleh sebelum perkawinan? Atau misalnya dia dapat warisan di tengah jatah? Atau misalnya dalam praktek kalau ditemukan, mungkin itu untuk ibu-ibu ya, kaki. Ibu-ibu tuh rajin mengumpulkan kupon yang berhadiah rumah misalnya. Ya belanja isi, tiap belanja isi. Iya betul. Kan gitu. Begitu diisi dapat tuh, dia dapat rumah. Rumah siapa itu? Nah itu, berarti bagaimana? Rumah kata istri rumah saya. Karena saya yang paling rajin mengisi kupon-kupon berhadiah rumah.
Kata suami, "Tidak mungkin kamu dapat rumah, kan saya yang ngasih duit sama kamu." Sana ya berikan instan ya. Oh, nggak ada kerja tidak. Saya najin katanya. Berarti itu masuk kata bersama juga harus sama. Berarti untuk aset-aset yang kira-kira didapat selama perkawinan, itu notaris akan melihat dulu bagaimana cara mendapatkannya, apakah dengan dan itu kan dituangkan juga ya dalam aktanya? Ya iya harus dituangkan, disampaikan dalam sebuah pernyataan apa memperolehnya, alam jelas. Jadi tidak bisa mengatakan, "Oh ini saya peroleh setelah saya menikah kok." Ya belum tentu dulu kok. Iya iya. Waktu saya peroleh sebelum menikah, ya itu belum tentu juga. Iya iya. Tidak serta-merta, tapi butuh kehadiran istilahnya kawan kawin ya, untuk iya Mbak, atau surat pernyataan gitu ya, bahwa menyatakan bahwa Hadir ke hadapan notaris untuk bersaksi ada hadir, Kak. Lebih baik hadir sih. kalau tidak bisa hadir, Tidak bisa hadir biasanya pakai kuasa atau persetujuan. Tapi ini pun harus hati-hati. Siapa tuh kuasa secara khusus dipalsukan. Itu sering terjadi kali. berarti notaris akan melihat lebih jauh lagi gitu ya. Ya harus meneliti apakah persetujuan secara tertulis dan suami atau istrinya tuh tanda tangannya betul atau tidak atau dipaksakan kita tidak tahu. Ya, Oh, betul. nah itu harus harus ada mungkin ada caranya tertentu untuk mengetahui ini betul atau tidak karena harus dipastikan. Kalau kata Pak Habib, bahwa di Flash tuh bilangnya begini, setiap notaris itu pasti sudah punya semacam sixth sense. Sehingga sehingga semakin senior itu semakin terasa gitu ya sixth sense-nya kena petik itu sehingga, akan meminimalisir, apa ini, terjadinya penyelundupan gitu itu. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan Pak Habib. Kita akan menyapa, teman-teman di, TikTok gitu ya, TikTok-nya Klik FM. Sekarang saya akan membacakan yang misalkan Sisi. Ya dia bertanya, perihal saksi ya, di dalam akta notaris, biasanya saksinya adalah karyawan notaris ya, gitu ya. Kapan sebaiknya notaris meminta saksi dari para pihak? Ini ada yang nulis, ini nih, ada yang nulis tesis tunggal kiri. Jadi jangan-jangan mahasiswa notaris. Jadi nggak apa-apa. Gak apa-apa, buat ini, buat menambah ini, menambah apa ini, wawasan dalam menulis ya. Silakan. Kan kalau secara teoritis akademis kan saksi itu ada 4 lah ya. Pertama ada sebut saksi fakta. Orang menyebut eyewitness kan. Saksi yang melihat sebuah kejadian yang di hadapan mata. Orang melihat tabrakan, pembunuhan itu kan saksi mata tidak asli. Kedua ada testimonium di auditu, saksi dengar. Saya mendengar dari si A dari si B, dari si C tadi. Dan yang ketiga adalah saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat sebuah kejadian. Seperti ini orang menikah, saksikan saya menikah. Itu kan sengaja dihadirkan untuk menikah. Dan yang keempat adalah namanya saksi akta atau saksi instrumenter. Jadi saksi akta itu saksi yang disebut 2 orang atau lebih yang disebutkan di akhir akta notaris. Kenapa harus dari kantor notaris? Karena saksi akta yang disebut dari akta notaris itu harus dari kantor notaris karena si 2 orang ini dari kantor notaris harus tahu persis akta itu 2. Kapan dia datang, kapan dia konsultasi, kakuliku. Jadi dia harus tahu persis. Sejak masuk kantor sampai tanda-tanda keluar lagi dia tahu orangnya. Nah itu fungsi kenapa saksi akta itu harus 2 orang karyawan kantor notaris karena dia harus melihat semua proses pembuatan akta itu dilakukan. Nah itu seperti. Nah apakah boleh saksi akta dari orang lain? Kalau saran saya tidak perlu. Karena kalau orang lain tiba-tiba dijadikan saksi akta yang namanya disebutkan dari akta, dia kan tidak tahu prosesnya juga. Nah kalaupun mau ditempatkan sebagai saksi, jangan disebutkan dari akta. Boleh disebutkan sebelum penutup akta. Misalnya kalimatnya, hadir pula di hadapan saya notaris, Tuan A, Tuan B, yang menyaksikan membenarkan semua tindakan para pihak dilakukan. Baru demikian akta. Kan seperti itu lebih aman sekali. Tapi tidak ada tanda tangan. Ikut tanda tangan. Oh iya, tanda tangan. Nah jadi boleh orang lain tapi jangan dimasukkan di saksi akta tapi sebelum penutup akta kita cantumkan namanya di situ. Kira-kira seperti Iya ya. Berarti sebenarnya keterkondisiannya saksi dari kamar notarisnya itu wajib itu karena kan semua. dan biasanya yang bekerja di kantor notaris ini, dia akan bertanggung jawab sampai apabila suatu saat nanti misalnya
terjadi sengketa terhadap akta tersebut. Baik, sekarang saya pindah ke WA Klik di 082297971005. Selamat siang, saya Regita. Selamat siang, Regita. Ingin memberikan pertanyaan. Dalam pengalihan saham, apakah proses harus dituangkan dalam akta notaris? Apa resiko jika tidak dituangkan dalam akta notaris, terutama terkait dengan pendaftaran AMU? Apa perlindungan hukumnya? Tetap pengalihan saham. Pengalihan ini kan terminologinya bisa umum, Pak. Pengalihan saham memang kena jual beli. Pengalihan ini kan istilahnya umum. Pengalihan saham kena riba. Bahkan karena putusan pengadilan, karena lelang. Itu semuanya dalam satu kata namanya pengalihan. Ini caranya beda-beda. Nah, satu saja kita ambil misalnya pengalihan saham jual beli. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang PT menyebutkan setiap pengalihan saham wajib dilakukan dengan akta. Isinya hanya dengan akta. Sehingga orang bisa menafsirkan bebas. Bisa akta notaris atau di bawah tanah. Seperti kita katakan di awal tadi. Karena perintahnya dengan akta, ya silakan. Dengan akta notaris boleh, atau dengan akta di bawah tangan juga boleh. Tapi kalau menurut saya lebih memilih menyarankan dengan akta notaris. Karena apa yang tahu udah? Bukan itu, karena di sistem nanti akan ditanya nomor aktanya berapa. Jadi sistem akan bertanya nomor akta, tanggal akta, berapa pengalihannya, itu kapan dilakukan. Nah kalau tidak akta di bawah tangan kan tidak ada nomor, tidak ada tanda-tanda. Betul. Jadi kalau saran saya sih pengalihan saham jual beli itu lebih baik dengan akta. Karena berkaitan ditanyakan nanti di sistem itu nomor, tanggal, dan lain-lainnya. Itu useful. Yang kedua ya, kalau segi pendudukan, nanti akan kembali lagi tentang kedudukan akta notaris punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi ada 3 harus diperhatikan selama prosedur, wewenang, substansinya jelas. Saya kira sebuah pihak dan akal tersebut akan melindungi kepentingan pada pihak. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, jadi kalau untuk jual beli itu juga termasuk hibah, waris dulu begitu. Sesaatnya menggunakan akta notaris. Itu akta notaris ya. Untuk kepentingan perlindungannya. Betul ya. Oh, baik. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih pencerahannya. Sangat mencerahkan. Terima kasih. Oke, sekarang kita bicara tentang kalau seandainya kita ada ke notaris. Apakah hanya untuk membuat apa atau bisa hal-hal lain? Ya, orang datang ke hadapan notaris bukan hanya buat apa. Mau ngobrol, mau curhat, ya terserah. Iya, lihat. Mau ngerantet juga nggak apa-apa. Ya kadang-kadang datang tuh hanya sekedar, ya tidak buat apa, hanya ngobrol saja kan. Bisa ya. Jadi sebenarnya notaris itu bukan hanya harus piawai membuat akta. Diajak ngobrol politik, dia harus aku. Diajak ngobrol sosial ekonomi, dia pun harus siap. Sebut tidak buat akta kan. Jadi ini banyak sebetulnya kan gitu. Jadi tidak selalu buat akta, pasti aku kasih tahu. Baik, tapi enggak, maksud saya gini, kan ada pendengar ini, ada clickers yang mungkin sekarang ini sudah terlibat dalam transaksi bisnis paham dia, tapi tidak pakai akta notaris ya. Nah, boleh nggak walaupun sudah jadi nih, perjanjiannya, kemudian diserahkan ke notaris supaya punya pembuktian yang sama gitu, itu nggak perlu teks. Ini kan bisa dilihat dari 2 hal ya. Jadi ada akta notaris tuh yang sifatnya tuh istilah saya konstitutif. Atau notarisnya konstitutif ya. Menghubungkan 2 pihak yang tadinya tidak ada hubungan hukum menjadi ada hubungan hukum. Saya misalnya tolong jualkan tanah saya kepada si A, kan ada hubungan hukum. Tapi karena ingin ada hubungan hukum maka saya datang kepada notaris buatkanlah kuasa untuk menjual. Jadi ada hubungan hukum atau bisa juga hubungan hukum yang sudah ada dibatalkan dengan akta kebatalan. Itu sifatnya konstitutif. Yang kedua, ada juga akta notaris yang sifatnya deklaratif, declare. Mendeklar sesuatu fakta yang sebenarnya sudah terjadi. Itu sudah terjadi 2-3 tahun yang lalu. Bahkan sudah ada akta di bawah tangannya. Tapi declare ini akan datang lagi kepada notaris, ya boleh saja dibuatkan akta notaris. Tapi sifatnya bukan konstitutif lagi, tapi mendeklar sesuatu yang sudah terjadi yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris yang berbahan dasarkan pada apa di bawah tangan yang sudah dia buat. Ya boleh saja.
tapi sifatnya deklaratif. Karena perbuatan itu sudah terjadi. Dan terhadap akta di bawah tangan yang kemudian dideklarasikan gitu ya, apakah ada perbedaan dari sisi tiap kekuatan hukum dan lain sebagainya? Kalau dari sisi pembuktian secara substansi, akan dikembalikan kepada akta di bawah tangan. Karena akta yang semacam itu kan bahan dasarnya adalah kehendak para pihak yang dibuat di bawah tangan, bukan di hadapan notaris. Tapi sisi akta notaris hanya menyatakan bahwa memang benar para penghadap sudah datang ke hadapan notaris untuk menyatakan kehendaknya yang memang sudah ada berdasarkan akta di bawah tangan. Secara prosedur aja seperti itu. Secara substansi ya mereka sudah dilakukan. Contohnya adalah praktek, misalnya dalam praktek ya, sebuah perseroan terbatas ketika melakukan RUPS, dia melakukan RUPS atau nota hubungan usaha sendiri tanpa kehadiran notaris. Orang biasanya menyebutnya notulen di bawah tangan. Ya sudah mereka lah. Tapi karena aku organisasi hukum umum itu meminta nomor nakta, maka akan datang kepada notaris, kemudian dibuatlah namanya PKR, pernyataan keputusan khilafah. Nah, pernyataan keputusan khilafah ini kan dibuat dengan akta notaris, tapi dengan bahan dasar adalah akan dibatalkan. Dan semacam itu kan declare sebenarnya. Dan kekuatan pembuktiannya? Ya karena berbahan dasarkan atau dibatalkan tergantung pada pihak. Jadi nantinya kalau terjadi sengketa apa-apa dikembalikan ke di bawah tangan tadi? Ya betul, kembalikan kan dasarnya ini. Kami. Kemudian berarti kesimpulannya pertanyaannya adalah kemudian, eee, untuk apa, dideklarasikan di Morex? Kalau misalnya contohnya yang tadi ya, Iya. misalnya pergantian direktur komisaris kenapa di bawah tanah udah dideklarasikan dengan asal perusahaan kos. Pertama ya sebagai bukti para pihak untuk menguatkan. Yang kedua karena di sisi badan hukum, ada nomor akta lah nggak apa-apa. Oh itu kecil, praktisnya di situ tak. Iya iya iya. Karena, perintah iya, perintah undang-undang sekali lagi gitu. Tapi untuk yang bukan perintah undang-undang, perlu nggak, kita mulai meminta apa ya, deklarasi gitu oleh notaris untuk perjaminan sudah kita buat stabil? Ya kalau bukan perintah undang-undang kan sering menyebutkan ini tanda bebas berarti ya. Boleh dengan akta notaris, boleh juga tidak. Kalau dengan akta notaris berarti akan diformulasikan dalam bentuk akta notaris. Tapi kalau misalnya itu kehendak bebas tidak dengan akta notaris, ya tanggung jawab para Masih buat ya? Oh, baik baik baik. Dengan, perjanjian yang kita buat, kita tuangkan dalam akta notaris, maka akta notaris ini akan memiliki pembuktian sempurna, begitu. Tapi based on kalau terjadi sengketa, maka based on tetap yang di bawah tanah itu berarti ya harus bisa membuktikan ya ya ya, karena notaris hanya melihat dari, fakta yang sudah disajikan tadi. ya perjanjian yang sudah disajikan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat sengketa, maka dikembalikan lagi gitu ke dalam, apa ini, perjanjiannya Yo, sebelum apa gitu ya. bisa contohnya begini. Sering kejadian misalnya, saya tidak pernah ikut KUPS atau tidak pernah diinformasikan apapun. Tiba-tiba jabatan saya sebagai direktur tiba-tiba hilang ke DPH. Yang disangkakan notaris kan? Ya padahal notaris membuat akta perubahan direksi ini atau direktur ini berdasarkan keputusan rapat di bawah sana. Ya tanya aja ini RUPS-nya seperti apa. Saya kan hanya meluangkan hasil keputusan rapat di bawah tanah. Jadi kalau itu bermasalah, tanyakan saja RUPS-nya dilakukan seperti apa, sah atau tidak. Ya tentu seperti itu. Kalau aktanya saya kira pasti benar kan. Iya 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 iya. Jadi bukan tentang aktanya, tapi tentang substansinya yang ada perjanjian sebelumnya gitu, maksudnya di RUPS sebelumnya di bawah tangan itu. Baik, kemudian Pak Habib kita bicara tentang pindah perjanjian kawin. Nah, apakah perjanjian kawin itu harus menggunakan, akta notaris? Ya, Apa saja yang harus dipersiapkan? sebenarnya kalau lihat pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa para pihak yang melakukan perkawinan tadi sesaat sebelum akan nikah
boleh membuat perjanjian perkawinan yang didaftarkan sesaat. Di situ tidak bicara bentuk. Iya. Ini tidak bicara sesaat sebelum perkawinan dilakukan. Boleh dibuat, tapi di situ tidak bicara bentuk dengan akad notaris. Itu sebenarnya tadi saya mengatakan bukan kalau undang perkawinan ya, bukan bentuk yang harus diperintahkan oleh undang-undang, tapi kehendak para pihak. Ya boleh saja pada saat sebelum ijab kabul dilakukan ya buat saja di bawah tanah para pihak kali. Seperti itu. Jadi normanya itu adalah sesaat sebelum perkawinan dilakukan. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang 2-3 tahun yang lalu disebutkan bahwa ini menimbulkan norma hukum baru. Perjanjian perkawinan pun boleh dilakukan setelah perkawinan dilakukan. Itu pun sama, tidak ada perintahnya dengan akta notaris, tapi rata-rata pengalaman saya semuanya datang ke hadapan notaris. Penambahan karena supaya seimbang, supaya memiliki pasienku. Ya mungkin seperti itu. Tapi rata-rata yang saya tahu para pihak itu tidak paham untuk apa fungsi perjanjian perkawinan. Misalnya begini nih, saya pernah membuat perjanjian kawin untuk para pasangan muda yang menikah. Saya tanya, "Bapak kamu wajib buat perjanjian perkawinan?" Jawabannya buat saya kaget. Calon mertua saya yang mau minta. Belum up. Jadi perjanjian kawin seperti syarat mendekati anaknya. Ya terus kamu mau daripada saya tidak nikah apa? Ya udah saya cobain. Berarti kita tahu siapa yang hartanya akan diselamatkan, itu akan dilindungi oleh mertuanya. Ya, saya pun tanya ke pihak perempuannya, "Mbak, kenapa begitu?" Dia terus terang aja, "Pak," katanya, "secara finansial yang hemat tuh bapak saya, suami saya tuh memang nggak punya apa-apa, tapi karena sayang, saya cinta, saya ikuti aja." Tapi ya, jadi itulah namanya perjanjian kawin sebagai syarat untuk unik. Apakah ada batasan untuk membuat perjanjian kawin? Pahami. Saya kira tidak ada. Tidak ada apapun ya. Iya, kan dalam praktek yang sering dilakukan itu adalah perjanjian kawin pisah harta mutlak. Milik kamu, milik saya, kecuali untuk kepentingan keluarga. Termasuk tidak kawinan. Betul kan, biar rumah tangga bisa dirundingkan lah. Tapi kalau harta benda ya masing-masing lah kalau WH. Itu perjanjian kawin pisah harta mutlak seperti itu. Bisa gitu. Bisa. Jadi misalnya ada dua orang yang sama-sama kuat nih, sama-sama businessman gitu, business person gitu ya. Tiba-tiba mereka menikah. Maka mereka boleh membuat perjanjian selama perkawinan semua harta yang didapat dari bisnis masing-masingnya itu terpisah. Iya. Pembuktiannya diserahkan pada orang yang Mereka sendiri bilang gitu. Hanya perlu diingat di sini bahwa perjanjian perkawinan yang di Indonesia itu berkaitan tentang properti, tentang harta. pasti renang harta. Jadi undang-undang perkawinan seperti itu. Tapi kan zaman sekarang ini mungkin kita bisa bicara lebih lanjut di diskusi berikutnya. Masyarakat Indonesia kan berkembang. Istilah perjanjian perkawinan itu jadi bergeser bukan lagi tentang harta. Orang sering memperjanjikan misalnya perilaku suami istri setelah menikah. Banyak selebgram yang begitu. Selebgram, selebriti begitu. Saya nikah sama dengan kamu, misalnya, dengan ketentuan pulang ke rumah tidak lebih jam 12 malam. Lebih baik pulang pagi aja sekali aja. Atau yang kedua misalnya, kalau misalnya kita bercerai, anak laki-laki untuk saya, anak perempuan untuk kamu. Ada sampai segi. Atau misalnya kamu punya nomor HP, punya PIN ATM, kita harus saling memberitahu. Apalagi yang menikah, mohon maaf, berbeda agama. Ya begitu, kalau laki-laki ikut saya muslim, kalau ya perempuan, ya ikut kamu lah kata saja. Jadi itu tentang perilaku. Orang menyebutnya perjanjian nikah. Tapi itu boleh nggak dalam Kalau norma hukum perjanjian kawin Indonesia tentang properti, hanya plot tapi itu banyak dilakukan di bawah sana. di bawah tanah? Para artis banyak. Kadang kalau berkata notaris, kalaupun ada sengketa, gimana ganti rugi? Bisa dari Nggak ada bisa dikonversikan gitu ya dengan rupiah. Pada perjanjian itu, kalau yang saya tahu yang namanya perjanjian perikatan atau dengan kata lain gitu ya, perikatan itu selalu di dalam ranah bisnis ya gitu ya. Kalau ada nominalnya. Baik, ada pertanyaan? Perjanjian pisah harta itu harus didaftarkan ke pengadilan Mohon petunjuk. Sedang Habib.
Jadi kalau yang aturan yang terbaru, kalau orang menikahnya dicatatkan di Dukcapil, Kependudukan Catatan Sipil, maka perjanjian perkawinannya pun bukan di pengadilan lagi, tapi di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Gitu. Karena dia menikah di situ didapatkan sih. Tapi kalau bagi mereka yang muslim, dicatatkannya kalau menikahnya di KUA, dicatatkannya di KUA di mana dia menikah. Jadi tidak ada lagi keterlibatan pengadilan. Oh, baik baik baik. Sudah tidak di pengadilan, tapi di tempat, mereka menikah, gitu kan, saat pernikahan Iya, betul. pakamnya. Di catatan sipil, KUA dan KUA gitu. Baik, terus sekarang kita pindah ini ya. Bukan nggak mungkin, dalam perjanjian bisnis atau transaksi bisnis itu ada harta-harta yang merupakan harta warisan. Iya. Nah, sejauh mana kita, menyiapkan dokumen-dokumen atau apapun lah, supaya perjanjian bisnis kita atau partner kita yang memiliki perjanjian dengan kita yang menggunakan harta warisan ini, bisa apa ya, bisa aman gitu. Ya. Biasanya misalnya kalau menggunakan harta warisan itu ketika sebuah perjanjian bisnis diawali dengan utang piutang, ya. Utang piutang memerlukan penjaminan. Nah, ketika ditanya, oke lah kita utang piutang, jaminannya apa? Ketika ditanya, ini hartanya seperti ini. Kita harus waspada, hartanya dari mana kan? Apakah harta bawaan atau harta bersama? Kalau harta bawaan, sudah tentu menjadi kewenangan yang membawanya siapa. Tapi ketika ditanya buktinya apanya, paling repot. Oh, kami tidak ada buktinya, Pak. Nah, orang biasanya shortcut aja, sudahlah. Meskipun ini harta bawaan kamu tidak punya bukti, istri ikut tanda tangan aja, lebih aman begitu. Oh, lebih enak gitu. Kalau harta bersama sudah pasti kan pasti. Kalau di warisan? Sama, warisan pun ditanya dulu. Kalau warisan ini misalnya sudah dibagi menjadi milik yang bersangkutan, mungkin dia bisa bertindak sendiri sebagai harta bawaan yang dia peroleh dari perkawinan. Tapi kalau misalnya harta warisannya masih satu kesatuan, ya mau tidak mau ahli waris lainnya kita wikakan persetujuan juta. Bicara tentang ahli waris, misalnya ada satu satu orang tua yang anaknya itu sampai dengan 12 misalnya. Menghadirkan 12-12-nya itu kan agak susah ya. Bisa tidak? Misalnya yang hadir itu yang ada di Surabaya misalnya. Kalau kita bicara tentang kewarisan, kan ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, kita akan bicara siapa ahli waris dan siapa. Bagaimana kita bisa membuktikan siapa ahli waris? Nah, Iya. ya cukup hadir dulu atau tidak mau. Boleh, boleh. Tapi dia tidak boleh mengurangnya setelah disebutkan bahwa ahli warisnya itu 12. Sebutkan semuanya 12. Bagaimana dengan tanda tangan? Ya 3 orang yang datang tegas menyatakan. Makanya kan declare kita. Dengan ini saya menyatakan ahli waris dari A dan B, anaknya 12 berupa si ini, si ini, si ini. Selesai kan. Oh. Kalau seandainya ahli waris yang tahu yang tidak hadir, nggak tahu ternyata. Ya kalau dokumennya untuk membuktikan siapa ahli waris dari siapa, tetap masih dicantum. Tapi kalau misalnya bicaranya tentang hartanya, nah 12-12-nya harus hadir. Oh iya ya, ini hanya tentang keterangan Siapa? ahli waris yang Saya. saya. Siap. Tapi ketika dicek misalnya dia punya harta, akan dijual atau dijadikan milik seseorang, maka di 12-12-nya mau tidak mau harus hadir. Kan itu hak orang. Misalnya nih, saya memutuskan untuk invest gitu ya. Tapi yang saya gunakan itu harta dari peninggalan gitu misalnya. Yang saudara-saudara saya ini ada 12 nih. Maka bagaimana saya kan harus ke notaris gitu ya. Maka bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan atau invest aset itu tapi tidak merugikan saudara-saudara saya yang lain. Atau gini, dari si notaris ya, kalau saya pasti mungkin melakukan penyelundupan gitu ya, tapi kalau notaris gitu, bagaimana notaris? Ya kalau misalnya yang dijadikan jaminan atau diinvestasikan itu masih biasa disebut budak harta warisan, ahli waris yang berhak atas harta tersebut,
wajib tanda tangan memberikan persetujuan. Ya kalau 12 sih 12 ya kan. Entah misalnya datang kepada notaris ataupun dengan persetujuan bentuk yang lain. Karena kalau tidak sudah keluar akan bermasalah kemudian hari. Makanya lebih baik kalau dalam praktek ya, ketika ada orang tua meninggal dunia, ya mungkinlah sebulan atau 3 bulan kemudian selesaikan harta warisan supaya tidak jadi bermasalah di kemudian hari. Karena kalau menunda, ya itu urusannya jadi makin lama kancap. Justru harus cepat diselesaikan. Cepat diselesaikan. Ya, baik baik baik. Kemudian Pak Abid, kita tahu sekarang ini pertanyaan terakhir ya, kita tahu sekarang ini yang namanya notaris itu banyak kali jumlahnya, ya, Kak. Dan kemudian yang sekarang menghadapi kasus hukum juga banyak sekali. Sebagai kaprodi Magister Penotariatan Universitas Narutanga, pesan apa, dan Bapak ini juga pernah menjabat di Majelis Kehormatan, Kak. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada notaris atau calon-calon notaris? Pertama begini, bahwa dunia notaris adalah dunia keilmuan. Yang ditawarkan kepada masyarakat itu adalah kapital intelektual, kepintaran yang bersangkutan, kehebatan yang bersangkutan, bukan dunia tukang buat akta. Jadi akta notaris itu adalah implementasi kapital intelektual seorang notaris. Jadi mau tidak mau di sini harus belajar. Nah yang kedua, notaris ini kan diangkat oleh negara atau pemerintah sebagai representasi dari negara atau pemerintah. Di dalam tiap sumpah jabatan notaris ada kalimat setiap notaris akan taat pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jadi taatlah aturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kan itu bentuk perlindungan kepada notaris bersangkutan. Jadi compliance ataupun taat kepada peraturan undang-undang itu menjadi kewajiban notaris. Dan yang ketiga yang perlu juga prinsip on the track pada ketentuan undang-undang jabatan notaris. Ini merupakan prinsip kehati-hatian yang memang harus dilakukan. Saya kira itu saja yang harus kita perhatikan, insya Allah tidak sudah dapat. Iya, prinsip kerahasiaan itu prinsip kehati-hatian itu adalah kunci gitu ya, untuk semua profesi dan salah satunya adalah notaris itu. Sekarang kita tahu mahasiswa MKN itu kan banyak sekali Kak Hamid ya. Mmm, Kasih tahu Klikers, kalau seandainya pengen jadi notaris, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebenarnya kalau di seluruh Indonesia sama ya, termasuk di program studi magister notariatan. Kuliah ini kan paling lama di kelas ya, 2 tahun ataupun 18 bulan. Setelah kuliah 2 tahun, kemudian ada proses magang di kantor notaris 2 tahun. Nah, selama proses magang itu ada berbagai macam kegiatan yang harus diupayakan, misalnya ujian UDP. Setelah syarat dipenuhi semuanya, mungkin tahun kelima, 2 tahun kuliah, 2 tahun magang, baru tahun kelima, jika Kementerian Hukum membuka kesempatan, kan tiap tahun selalu ada pembukaan pendaftaran calon notaris. Nah ikut saja di situ. Biar bertarung dengan notaris-notaris lain, terutama berkaitan dengan daerah yang dia pilih. Karena sekarang ini pemerintah sudah membuat 3 kategori. Ada daerah A, B, dan C. Daerah A itu daerah yang ibu kota provinsi Surabaya. B juga ada ketentuannya daerah mana saja. Jadi sekarang itu semua notaris baru ketika pertama kali diangkat, dia harus memilih tempat di kota C terlebih dahulu. Ini di daftarnya saja. Silakan bertarung ke itu. Tapi setidaknya ketika sudah lulus MKN maka sudah, satu langkah besar gitu sudah diambil gitu ya, sisanya hanya menjalani, sesuai dengan background keilmuan kita. Baik, sudah sepertinya terima kasih banyak Pak Habib, Sama-sama. sudah meluangkan waktu di sela kesibukan gitu ya. Sekali lagi, Klikers jangan lupa apabila ada yang ingin ditanyakan, jadi kami, akan terus berada di sini setiap Selasa pukul 12 sampai dengan jam 1. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami Universitas Narutama di nomor telepon 031594644 atau silakan kunjungi website kami di www.narutama.ac.id. Terima kasih sekali. Sama-sama. Habib, terima kasih banyak Klikers. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosias.